Oke, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel Serang Banten. Saya hari ini akan membagikan sebuah trik ya. Trik untuk mengelas pipa ya, pipa kompresor ini yang sudah pendek sekali di sini. Ya lihat ya. Cuman hanya beberapa sentimeter saja di sini. Perkiraan itu cuman ada 2 cm ya. Lihat ya. Setengahnya dari korek gas. Nah lihat seperti ini, cuma hanya segini saja, malah lebih kurang lagi nih. Tuh lihat. Jadi sangat pendek sekali di sini ya, sangat pendek sekali. Lihat ya. Nah sekarang saya akan membagikan caranya ataupun triknya ya, trik cepat ini ya. Ini trik cepat untuk mengelas pipa ini ya. Jadi memasang menyambung sok ya, menyambung sok ataupun ya menyambung lah intinya gitu ya. Saya cuman hanya menggunakan las ini portable ya, las kaleng, las serba murah ya. Ini saya menggunakan ini. Jadi yang harus diperhatikan ya, dengan menggunakan las ini yang harus diperhatikan itu dari isi dari kaleng gas. Isi dari gas yang ada di kaleng di sini ya. Nah, minimal isi dari kaleng ini ada setengahnya ataupun segini. Ya. Itu minimal untuk hasil yang cepat. Ya, perhatikan itu ya. Dan yang kedua, ini harus normal ya. Untuk matanya pematiknya ini harus normal. Ya. Kalau nggak normal walaupun gasnya penuh juga tetap tidak akan bisa kencang ya apinya. Dan yang ketiga, saya cuman hanya menggunakan las perak setiap kali saya mengelas ya, mengelas besi, tembaga, dan ya pokoknya intinya besi dan tembaga ya. Saya hanya menggunakan las perak seperti ini. Ya, saya tidak pernah menggunakan pakan las kuningan, tetapi menggunakan las perak. Ada yang bertanya kemarin kan ya, itu pakai pakan las apa ya? Saya jawab langsung pakai las perak ya. Dan yang ketiganya itu hanya menggunakan korek. Nah ini yang terpenting, ini pantulan api yang sering saya pakai ya. Ini saya kasih bocoran saja ya buat para penonton. Ini pantulan api yang sering saya pakai ya. Ini dibuat dari sendok ya. Saya dari sendok saja yang lebih praktis, karena sendok sudah berbentuknya seperti itu, tinggal kita hanya melakukannya saja ya, seperti ini, tinggal kita melakukan. Dan yang syarat yang terakhir ini ya, lihat jarak dari sendok, pantulan api, dan pematik itu jaraknya sekitar 3 cm. Jangan terlalu dekat ya, untuk jaraknya jangan terlalu dekat. Kalau jaraknya terlalu dekat, nanti pemanasannya tidak akan maksimal, akan lama ya. Dari pematik ke sendok itu, ke pantulan api maksudnya, itu jaraknya 3 cm sampai 4 cm ya. Kalau segini ya, misalkan segini nih, ini tidak akan cepat pemanasannya, tetapi kalau renggangnya segitu ya akan cepat untuk melelehkan ya, pemanasan gitu. Lihat secara detail. Ini yang sering saya pakai ya. Sering banyak yang bertanya ya di kolom komentar, kok cepat amat ngelasnya, kok bisa cepat sekali ngelasnya. Ya ini nih triknya, ini saya bongkar di sini ya. Yang suka ya silahkan dipakai dengan cara saya, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Masing-masing teknisi berbeda caranya, tetapi cara saya seperti ini ya. Saya setiap kali mengelas hanya beberapa detik saja sudah langsung nempel, merekat dengan sempurna. Itu juga menggunakan pakan las perak ya. Itu. Kok bisa katanya kan? Itu kan segitu tebalnya ya, segitu tebalnya ini pipa, kok bisa cepat ya bang untuk ngelasnya? Ya itu, kita harus tahu triknya ya.
triknya yang tadi itu ya, yang sudah saya bilang. Nah, seperti ini. Untuk memposisikannya seperti ini ya. Lihat. Itu untuk memposisikan. Tempelkan di pantulan api ya. Fokuskan di pantulan api untuk bahan yang akan kita las. Nah, yang ini ya, syarat yang terakhir ya. Lihat di sini, lihat. Ini jarak yang kita masukkan ya, jarak yang kita masukkan, lihat. Ya. Untuk menghindari buntu ataupun mampet saat kita ngelas ya. Lihat di sini. Ini untuk jarak aman ya, jarak aman untuk menghindari buntu saat kita ngelas. Jaraknya ini 2 cm ya. Ini jarak yang masuknya 2 cm. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Lihat. Yang saya masukkan 2 cm itu aman dari buntu. Walaupun kita las kita terlalu panas ya. Terlalu panas. Ini aman dari buntu. Terkadang kan ya setelah kita ngelas ya. Kalau yang belum tahu triknya, setelah kita ngelas ternyata dalamnya itu ketutup dengan cairan las. Akhirnya buntu ya. Seperti itu. Maka dari itu saya jelaskan di sini, di video ini saya jelaskan untuk secara detailnya cara mengelasnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk posisinya. Nah, kita mainkan juga untuk ini ya, tekanan semburan apinya ya. Kita mainkan. Jadi saat akhir dari pengelasan, tekanan harus dikurangi sedikit demi sedikit. Lihat nanti ya cara saya ngelasnya ya. Untuk triknya sudah tahu ya. Sekarang cara saya ngelasnya seperti ini. Lihat di sini ya. Saya menggunakan las perak, pakan las perak. Lihat ya. Ya, seperti itu. Dan saya hanya beberapa detik saja ini langsung mencair dan akan istilahnya awet dari kawat lasnya ya, tidak akan boros karena saya hanya menggunakan sedikit saja. Lihat di sini. Oke, dikecilkan. Nah, jadi akhir dari pengelasan kita harus mengecilkan ya, supaya tidak lagi mencair ya. Kalau selalu dibesarkan sampai akhir pengelasan, maka itu akan hasil pengelasan kita akan terus mencair dan menetes ke bawah. Tetapi kalau dengan cara ini ya, kita gerakan, kita mainkan, ini tidak akan menetes ke bawah. Lihat hasilnya ya, tidak akan menetes ke bawah. Dan irit di pakan las ya, tidak akan habis di pakan las karena saya hanya menggunakan sedikit saja. Oke, paham ya. Lihat di sini saya zoom ataupun saya dekatkan ya. Nah, ini hasil dari pengelasan yang sering saya pakai ataupun yang sering saya lakukan, hasilnya seperti ini. Lihat di sini. Kalau sudah seperti ini dipastikan aman dari kebocoran ya, dan aman dari kebuntuan ya. Lihat hasilnya sangat matang sekali di sini ya. Ini hasil dari lasan hanya beberapa detik saja, tidak sampai 20 detik ini sudah beres ya. Dan ini hasilnya matang. Terkadang ada yang mentahkan ya. Nah, itu masih maaf ya, masih salah dalam pengelasan ya, mohon maaf. Makanya saya di sini ngasih tahu triknya ya, caranya untuk mengelas supaya beberapa detik saja lasan sudah mendidih ya, dan nempelnya pun dengan melekat. Oke, mantap. Di sini lihat, di sini tidak ada lagi sampai ke bawah, tidak ada lagi kebocoran. Saya hanya menggunakan seperti ini saja, lihat. Ya, untuk jaraknya perhatikan di sini ya. Jangan terlalu dekat untuk jaraknya. Ya, kalau terlalu dekat maka dipastikan tidak akan panas. Kalau kita jaraknya direnggangkan akan bagus hasilnya.
Ya, lihat di sini saya cuma hanya menggunakan alat ini saja seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Salam multi channel Serang Banten. Terima kasih, wassalam. Terima kasih.